Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kami bersama dengan Gus Muhsonuddin. Bagaimana Gus kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Masih tetap semangat puasanya? Semangat. Selalu always. Ini mohon maaf Gus ya, mumpung lagi ketemu kita ngobrol-ngobrol sedikit tentang persekusi yang menimpa saudara kita Bung Lubis 212 yang kemarin di Menggala tulang bawang itu, yang menyebabkan telinganya dijahit, terus tangannya itu sobek. Ini menurut Gus Muhsonuddin ini gimana? Karena di kronologis kejadiannya itu Bung Lubis itu kan menyebutkan seorang yang oknum kabib lah, katakanlah seperti itu. Ini gimana menurut pandangan Gus Muhsonuddin ini? Ya banyak bacaan sih dari peristiwa itu. Cuma kalau dari testimoni Bung Lubis sendiri yang diunggah dalam YouTube-nya, Ya, minimal ada beberapa hal yang bisa kita cermati. Yang pertama, kalau Bung Lubis serius, maka Kumar ini ya lebarannya tidak di rumah, di Hotel Prodio. di Hotel Prodio, minimal di tahanan Polres lah. Iya, ya. Ya, katanya kan sudah dilaporkan. Ya sudah dilaporkan, Katanya. cuma kan harus melalui pendalaman-pendalaman yang lebih jauh lagi. Pasal yang dikenakan itu Iya. bisa perencanaan, bisa pengeroyokan, dan ada aktor intelektual. Nah, terus ini Gus, menurut kami ini kan YouTuber kan, Bung Lubis 212 ini kan YouTuber dan terkenal, termasuk bahas nasab juga kan. Ini kok sampai seperti itu menurut pandangan Gus Muhsonuddin, ini gimana? Ini maksudnya kok Kalau dari sisi kontra ya? antara Bung Lubis dan YouTuber yang lainnya, ya seperti itu, kemampuan klan Ba'alawi tidak bisa membantah secara keilmuan, maka dia pembelaan dirinya Persekusi. dengan persekusi. Dan Ya. ini bukan hanya Bung Lubis, sebelumnya juga sudah Sudah ada. banyak. Yo, ndak kaget lah seumpama kita mendengarkan kasus persekusi itu ya. Nggak kaget. Karena bukan kali ini saja yang menimpa Bung Lubis 212. Makanya benar ya, seumpama klan Ba'alawi ini seumpama diajak berpikir yang lebih detail, lebih jelimet ya, kayaknya itu Nggak mampu. kepalanya itu berasap itu. Nggak mampu gitu loh. Kayaknya Nggak seperti mampu. itu. Lah, ini kalau menurut analisa kami ya Gus, ini menunjukkan semakin memperkuat bahwa golongan mereka itu dipertanyakan tentang ketersambungan nasabnya kepada Nabi kalau akhlaknya seperti ini kan Gus. Kalau segi dari akhlak loh. sisi dia sebagai dzurriyyah atau bukan kan sudah selesai. Selesai sebenarnya. Kajian nasab sudah disimpulkan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman bahwa klan Ba'alawi bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Dari unsur kesejarahan tidak ada fakta maupun artefak ataupun Kitab prasasti lainnya atau kitab-kitab yang menerangkan tentang keberadaan sosok Ubaidillah. Ya, Bahkan Alwi Muhammad yang diklaim Fakih Muqaddam ya. sebagai datuk mereka itu tidak ada dalam catatan sejarah. Dan dari sisi kesenian juga sangat berbeda. Orang Arab itu kan cenderung gerakan tariannya perut. Ya, Kalau Yahudi kan kaki. Ya, jadi dan itu turun temurun, nggak bisa. Orang Arab nggak mungkin bisa nari yang kayak orang Yahudi. Iya. Orang Yahudi juga nggak bisa nari yang kayak orang Arab karena itu iya. turunan dari leluhurnya. Dari segi tesis jelas sudah selesai, genetika, DNA sudah, terus
budaya ya, ini budaya yang terkenal. Kalau tarian ala Yahudi kan tari sifin namanya. Ya, apa namanya terserah setiap daerah. Cuma ciri khasnya kaki, ya. gerakan kaki. Iya, kalau Arab itu memang perut sama pinggul ya, guys. Iya, perut lah lebih cenderung. Oh iya, perut. iya. Kalau Bali kan mata ya. Orang Jawa nggak mungkin bisa nari kayak orang Bali. Oh iya. Karena dari leluhurnya nggak diajarin. Ini menarik untuk kita bahas ini. Oh, ternyata istilah desa Mawacara itu memang betul dalam realita keseharian kita itu betul-betul terjadi. Dan ini membuktikan, jadi semakin menguatkan bahwa mereka itu keturunan Yahudi ya, Ya sifat ilmu itu kan mustamirrotan abadan. Ya. Itu bergelinding terus berkoneksitas dengan ilmu-ilmu yang lain. Ilmunya Kiai Imad yang mengatakan klan Ba'alawi bukan keturunan Nabi, itu diperkuat dengan ilmu DNA. Ya. Haplogrupnya bukan orang Arab. Ya. Diperkuat dengan tradisi kesenian tarinya. Ya. Unsur kesejarahannya. Nggak mungkin keturunan Nabi Muhammad SAW itu mau menjadi antek penjajah Belanda kafir yang waktu itu memerangi dua kerajaan besar di dunia. Iya. Turki Utsmani adalah Zuriyah Rasul. Di Nusantara keturunan Wali Songo Zuriyah Rasul. Kerajaan Demak. Ya, dari kerajaan Demak sampai Mataram ya. Mataram Islam sampai Mataram Jogja itu kan Zuriyah Rasul. Iya. Diperangi semua. Diperangi. Bahkan diadu domba kan gitu. Dari sejarahnya seperti itu. Terus dari segi akhlak juga kelihatan ya seperti. Dari segi akhlak jelas. Rahmatan lil alamin itu maknanya iradatuhu al khair. Oh iya. Jadi kebaikan, bukan caci maki, bukan bikin PKI. Itu Aidit itu kan klan Ba'alwi. Iya. Munawar klan Ba'alwi. Iya. Terus Barokah klan Ba'alawi. Tidak mungkin keturunan Nabi ini akan menciptakan sebuah suasana yang samkut dima, yang mengalirkan darah. Iya, yang di situ itu ya mohon maaf. Ngeri lah, ayo. Ngeri, perang saudara kita dulu. Itu pengalaman yang sangat berharga. FPI kan gitu, persekusi. Wah, ini ngamuk-ngamuk. Lah ini loh. Ini semakin memperkuat bahwa mereka itu sangat jauh dari zuriyah Nabi kan gitu. Dari segi akhlak. Masa ngaku zuriyah Nabi kok akhlaknya seperti itu. Walaupun tidak ikut loh. Tetapi kan ada ibaratnya ada mengaku sebagai murid kan gitu. Dari pengakuannya kan sebagai murid Habib ini kan gitu. Nah ini kan memperkuat. Nah, tinggal mukibin itu pakai otak sedikit sajalah. Jadi benar kita harus memiliki adab dan etika. Tapi adab dan etika juga harus berstandar ilmu. Iya. Bukan berstandar halu atau sekedar percaya emosional nafsuan itu. Semuanya harus berbasis ilmu. Agama itu ilmu. Dan bukan doktrin. Iya. Karena agama itu kalau itu ya ageman kalau istilah orang Jawa kan gitu ya, ageman. Mungkin sementara itu dulu ya Gus ya, ngobrol-ngobrol kita. Ini mungkin ada pesan terakhir untuk saudara-saudara kita yang di situ bahas nasab atau kepada para muhibin yang belum tobat, mungkin ada, silahkan. Untuk YouTuber ataupun siapapun yang membahas nasab untuk terus-menerus tidak bosan-bosan ya, karena bangunan kebohongan klan Ba'alawi kan sudah ratusan tahun, sehingga butuh penyadaran yang lama juga, harus sabar juga. Dan bagi para kabaib, sudahlah mending tahlil, doakan leluhurnya diampuni oleh Allah daripada bikin mengarang hal-hal yang mengagul-ngagulkan tapi buktinya tidak ada, tidak bisa membuktikan. Fakih Muqaddam katanya mujtahid, mana karya kitabnya, mana murid-muridnya, kan nggak jelas. Nah, mukibin juga pakailah otak sedikit, bahwa kita itu di dalam melakukan tindakan apapun harus berbasis ilmu pengetahuan, bukan dengan perasaan husnudon atau suudon. Ya, husnudon, suudon itu kan ketika
kita buram, tidak ada ilmu, Iya, iya. maka boleh berhusnudzon. Ketika ada ilmu, husnudzon harus dihilangkan. Al yaqinu la yuzalu bisyak. Iya, iya. Ilmu itu nggak bisa dihilangkan dengan keraguan-keraguan. Nggak bisa. Keraguan itu kan ya, kalau nggak husnudzon ya suudon. Itu nggak bisa. Jadi ya beralihlah ke ajaran agama yang benar. Sesuai dengan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW tentunya. Oh iya Gus, lupa. Ini mumpung ketemu. Ini kan momen masih bulan Ramadan. Terus terang dalam hati kecil kami ini sangat mengecam perbuatan, ya termasuk perbuatan biadab lah. Ngakunya Islam tapi mohon maaf, ini salah satu perbuatan yang di situ yang seharusnya orang Islam itu membersihkan dirinya, terus beribadah yang rajin, kan gitu tuh. Tapi malah ada kasus seperti ini. Ini menurut saya muskil ini Gus. Ini menurut Gus Muson gimana ini tentang bulan mulia, Kita bulan tidak suci? boleh menuduh orang sebagai orang munafik. Ya, Tetapi itu disebutkan di dalam Al-Quran, ada orang-orang munafik ya. yang mengaku Islam tapi perilakunya tidak Islami. Ah, Atau paling rendah ya kita bisa minimal berwaspada dengan kelompok Khawarij. oh ya. Ciri-ciri orang Khawarij itu menyalahkan orang lain, melakukan tindakan persekusi. Iya. Itu ciri-ciri Khawarij. Jadi ya bersiaplah kita untuk melihat realita ini yang tadinya kita menganggap dia itu keturunan Nabi, setelah terbongkar, ya mau tidak mau kita harus mempercayai ilmu. Maksudnya mereka itu mempunyai tanda-tanda mengarah Minimal ke Khawarij munafik. lah. Khawarij. Kalau kita menuduh orang munafik ya enggak Terlalu terlalu ekstrim. terlalu ekstrim ya. Enggak Terlalu boleh lah. ekstrim. Kasihan Tapi juga. minimal apa yang mereka lakukan tidak mencerminkan agama Islam. Iya, Khawarij. Ya. Mungkin itu dulu ya Gus. Terima kasih atas ngobrol-ngobrolnya. Mudah-mudahan Gus Musoluddin selalu diberi kesehatan, Amin. murah rezeki, dan kita semua yang setia dengan channel kami selalu diberi keberkahan dan tetap NKRI harga mati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.